For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a lake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Salmatia dari jurusan Administrasi Negara dengan NIM E1A122095. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur politik, di mana struktur politik tersebut adalah tugas dari mata kuliah ilmu politik. Langsung saja, struktur politik di Indonesia. Struktur politik di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama suprastruktur politik dan yang kedua infrastruktur politik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang suprastruktur politik di Indonesia. Suprastruktur politik di Indonesia adalah struktur politik negara yang terdiri atas lembaga-lembaga negara atau pelaku politik formal. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara lebih rinci mengenai suprastruktur politik di Indonesia, mulai dari wewenang, fungsi, tugas, hingga susunan organisasi. Yang kedua, infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut serta berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik negara. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal dan turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Adapun infrastruktur politik di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Dan yang kedua, kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan atau interest group adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Untuk mewujudkan kepentingannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan atau kelompok masyarakat. Contohnya, dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, serikat buruh, LSM, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan atau pressure group adalah kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Cara dilakukan untuk memperjuangkan keputusan politik biasanya dilakukan dengan cara demonstrasi, aksi mogok, dan lain-lain. Contoh kelompok penekan adalah organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, organisasi pembela hukum dan HAM, dan organisasi lainnya. Berikutnya yaitu media komunikasi politik. Media komunikasi politik adalah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun kepada masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain media cetak, media elektronik, dan juga media sosial.
media komunikasi politik diharapkan dapat membantu masyarakat mencari, mengelola, dan mengedarkan informasi politik, bahkan bisa juga menyampaikan aspirasi atau pendapat masyarakat. Berikut adalah kedudukan suprastruktur dan infrastruktur politik dalam sistem politik, di mana terdiri atas 3 bagian, yaitu input berupa aspirasi, proses berupa lembaga negara yang menindaklanjuti aspirasi rakyat, dan terakhir outputnya berupa kebijakan atau keputusan. Jadi, posisi suprastruktur dan infrastruktur dalam sistem politik di Indonesia adalah di posisi input atau pemberi masukan kepada pemerintah, di mana masukan atau aspirasi yang diberikan oleh rakyat disampaikan melalui partai politik, tokoh kepentingan, kelompok penekan, ataupun media komunikasi politik. Sedangkan untuk suprastruktur berada di posisi proses dalam sistem politik Indonesia, karena suprastruktur terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugasnya adalah memproses atau menindaklanjuti aspirasi rakyat yang disampaikan melalui infrastruktur, sehingga akan menjadi sebuah kebijakan dan undang-undang yang akan ditetapkan di dalam masyarakat. Ya, itulah tadi materi tentang struktur politik di Indonesia. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.